Ibu Guru beserta kawan-kawan saya, kami Kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai perdagangan internasional pada ekspor kali ini. Sebelum itu perkenalkan saya William Martinian. Nah, sebelum itu kami akan menampilkan seruan kami terlebih dahulu. Kelompok 5 gotong royong bekerja tanpa pamrih, si kuning-kuningan demi perubahan positif. Kelompok 5 Gaspol. Langsung saja kita langsung masuk ke dalam materi. Nah, Bapak Guru dan teman-teman sekalian, di sini saya akan menjelaskan dari definisi. Perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang dan jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan mendapatkan keuntungan atau jasa. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan bagian-bagian dari perdagangan internasional. Yang pertama yaitu ada ekspor, mengirimkan atau menjual barang ke negara lain. Yang kedua, eksportir, yaitu negara pelaku ekspor. Yang ketiga, impor, yaitu maksudnya barang dari negara lain. Yang keempat, importif, yaitu negara pelaku impor. Nah, di sini saya akan menjelaskan perdagangan dalam negeri. Yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah suatu negara. Yang kedua, pembeli dan penjual cenderung bertemu atau interaksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan sama. Yang keempat, tidak dikenali bea masuk, hanya retribusi. Nah, yang kelima, biaya angkutan lebih murah. Yang keenam, kualitas barang bervariasi. Yang ketujuh, peraturan perundang-undangan sama atau hukum nasional. Adapun ciri-ciri perdagangan internasional, yang pertama, kegiatan dilakukan dalam wilayah internasional. Yang kedua, pembeli dan penjual tidak berinteraksi langsung. Yang ketiga, mata uang yang digunakan berbeda sehingga menggunakan devisa. Yang keempat, dikenai pajak ataupun bea masuk. Yang kelima, biaya angkut lebih mahal. Yang keenam, kualitas barang harus mengikuti standar internasional. Dan yang terakhir yaitu peraturan perundang-undangan berbeda. Faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Kedua, perbedaan tingkat kualitas sumber daya manusia. Ketiga, perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Keempat, perbedaan budaya suatu bangsa. Dan yang kelima, perbedaan lainnya seperti perbedaan harga barang, perbedaan upah, dan yang lain-lain. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan manfaat perdagangan internasional. Yang pertama, setiap negara dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. Yang kedua, penduduk dan negara yang melakukan perdagangan dan mendapatkan barang dengan mudah dan harga yang murah. Yang ketiga, mendorong kegiatan produksi. Yang keempat, setiap negara dapat meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. Yang kelima, pendapatan negara meningkat melalui perolehan devisa hasil ekspor. Yang keenam, mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi karena masing-masing negara ingin meningkatkan kualitas dan kuantitas barang. Yang ketujuh, mendorong pertumbuhan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengguguran. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan hambatan perdagangan internasional. Yang pertama, harga barang luar negeri lebih murah dari hasil produksi dalam negeri. Yang kedua, bea masuk yang tinggi. Yang ketiga, adanya proteksi atau kebijakan pemerintah untuk melindungi produk dalam negeri. Yang keempat, adanya quota atau kebijakan untuk membatasi jumlah ekspor dan impor barang dari suatu negara. Yang kelima, pertentangan politik dan peperangan. Yang keenam, adanya politik dumping atau kebijakan menjual barang di luar negeri dengan murah daripada di dalam negeri. Ibu Guru, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Kami dari Kelompok 5 pamit undur diri. Salam SMP. Semangat fraternitas.